Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah artikel ya teman-teman ya. Nanti juga ada kebutuhan dari DKI Jakarta, Yogyakarta, kemudian ada Jawa Barat juga teman-teman ya untuk formasinya ya. Ini pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi 251 formasi untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 yang terbagi dalam beberapa kelompok yaitu tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan guru dengan alokasi formasi terbanyak. Jadi nantinya teman-teman ada tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga guru juga ya. Kemudian ketetapan jumlah formasi untuk seleksi sudah ada, tetapi waktu pelaksanaan seleksi masih menunggu informasi. Sampai sekarang belum ada jadwal yang ditetapkan ya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, Dedi Budiono di Yogyakarta ya. Tanggal 25 September kemarin teman-teman ya. Kemudian dari 251 formasi yang sudah ditetapkan tersebut, 189 diantaranya adalah jabatan guru, 39 tenaga kesehatan, dan sisanya adalah tenaga teknis yang akan tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah teman-teman ya. Nanti banyakkan guru sama tenaga kesehatan teman-teman ya. Kemudian meskipun demikian dari 189 formasi guru yang ditetapkan seluruhnya sudah langsung terisi oleh pendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun sebelumnya. Jadi memang untuk guru tahun sebelumnya itu sudah ada perekrutan yang lolos tapi nggak ada tempat teman-teman. Makanya untuk yang di Yogyakarta ini tahun yang kemarin sudah lolos langsung akan diisi untuk formasi ke tahun ini teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Nah ini khusus untuk guru tidak ada seleksi, tetapi kami memakai hasil seleksi P3K tahun sebelumnya karena seluruh peserta sudah memenuhi passing grade ya. Kemudian dengan demikian lanjut dia untuk formasi guru hanya tinggal menunggu pengangkatan saja. Ini berdasarkan keputusan terbaru dari Menpan RB, yaitu peserta yang sudah lolos passing grade tinggi diangkat saja, sedangkan untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis masih akan dilakukan seleksi. Jadi teman-teman untuk yang tenaga kesehatan dan tenaga teknis harus seleksi teman-teman ya. Nanti mekanismenya seperti apa kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan dapat afirmasi, mudah-mudahan dapat dipermudah seperti guru ya. Kemudian menurut Dedi pada tahun lalu ketika semua peserta P3K formasi guru diangkat menjadi P3K meskipun lolos passing grade karena belum ada kuota. Sekarang sudah ada kuota sehingga bisa masuk untuk diangkat. Jadi memang dulu yang sudah lolos itu eh, belum ada kuota, jadi sekarang mumpung ada kuota, jadi langsung diangkat teman-teman ya. Sedangkan untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis, kualifikasi pendidikan yang menjadi syarat untuk mengikuti seleksi P3K harus sesuai dengan rumpun jabatan yang dilamar meskipun tidak semuanya membutuhkan kualifikasi lulusan S1. Tetapi ada pula untuk lulusan SMA atau sederajat. Jadi untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis teman-teman itu nantinya harus sesuai dengan porsi atau jabatannya teman-teman ya. Kalau seumpamanya untuk perawat ya harus D3 perawat atau S1 perawat, kemudian kedokteran juga harus S1 dokter ya. Kalau yang analis laboratorium ya, itu juga harus AMDPK. Itu seperti itu, harus serumpun ya. Kemudian Dedi menambahkan seleksi P3K tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta ya. Secara umum lanjut Dedi kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta bersifat dinamis. Jika kompetensi pegawai sudah semakin membaik, maka dimungkinkan jumlah SDM yang dibutuhkan bisa berkurang. Karena satu pegawai bisa menangani lebih dari satu pekerjaan, terlebih ada dukungan perkembangan teknologi. Namun demikian, khusus untuk kebutuhan guru, jumlah formasi yang diajukan biasanya disesuaikan dengan jumlah guru yang pensiun karena guru tidak bisa digantikan oleh
teknologi. Ya, teman-teman ya. Intinya nanti kalau untuk guru di Yogyakarta ini langsung diangkat karena untuk yang lolos tahun kemarin, untuk yang kesehatan sama teknis harus mengikuti seleksi. Oke. Oke, teman-teman lanjut. Nah, ini Provinsi DKI Jakarta ya. Ini sebanyak 5.217 ya. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada satu formasi P3K di Yogyakarta 2022 sebanyak 320. Kemudian Bantul sebanyak 396. Kemudian Sleman ya itu sebanyak 272, Kulon Progo sebanyak 30 aja ya. Kemudian Gunung Kidul 2022 sebanyak 376, kemudian Kota Yogyakarta sebanyak 131. Jadi ini teman-teman ya, untuk yang di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau untuk DKI Jakarta rinciannya hanya seperti ini teman-teman ya. Oke lanjut, nah ini karena sesuai permenpan RB nomor 20 tahun 2022 pada 9 Juni 2022 kebutuhan formasi P3K 2022 yaitu sejumlah 970.410 formasi. Jadi nanti dibagi-bagi ya. Oke, next. Nah, ini juga ada info ya. Radardepok.com Jakarta Provinsi Jabar butuh guru 50.000, tetapi formasi P3K guru 2022 yang diusulkan provinsi dengan penduduk sebanyak di Indonesia ini hanya 4.500. Jauh banget ya teman-teman ya. Kemudian ketimpangan ini usulan formasi P3K Guru 2022 dengan kebutuhan guru di Jawa Barat disampaikan oleh PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Prof. Nunu Suryani dalam acara silaturahmi Merdeka Belajar atau SMP. Ya. Kemudian awalnya Prof. Nunu Suryani memaparkan tahapan dan proses seleksi P3K Guru 2022. Ia kemudian membeberkan data kebutuhan guru dan formasi guru 2022 yang diusulkan pemerintah daerah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PNRB. Ya, menurut Nunu kebutuhan guru 2024 sebanyak 700.000. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Kemudian tepatnya 724.009 guru, namun usulan formasi P3K Guru 2022 dari pemerintah hanya 319.716. Jadi kurang banyak teman-teman ya. Kebutuhan kami sebenarnya ada 700.000 lebih, sedangkan saat ini usulan formasi dari daerah yang disetujui PANRB itu cuma 319.000 ya. Kendati demikian, tahun ini tidak ada provinsi yang tidak mengusulkan formasi P3K guru. Namun memang dari provinsi itu ada daerah yang membuka formasinya itu sesuai, ada yang timpang juga teman-teman. Jadi memang kebutuhannya banyak, tapi ternyata di ACC dari Menpan RB hanya segitu. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa masuk semua ya, amin. Lanjut teman-teman, nah ini Provinsi Jawa Barat, ini kita bagi ya. Ini ada Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.267, Ciamis ya 1.150, Kuningan 2022 ya sebanyak 763, Majalengka 2022 sebanyak 1.574, Cirebon 1.329, Subang ya 1.602, Bandung Barat sebanyak 2.501, Pangandaran sebanyak 185, Bogor 721, Sukabumi 741. Jadi ini Provinsi Jawa Barat ya teman-teman ya. Nanti untuk rincian informasinya belum keluar semua, ini hanya alokasinya aja ya, dibagi-bagi. Jadi untuk daerah-daerah yang Jawa Barat, DKI Jakarta sama Yogyakarta sudah kita bahas ini ya. Jadi banyak sekali ya. Nanti untuk informasi tiap kotanya nanti menyusul teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga formasi P3K Kabupaten Cianjur ya, Cianjur sebanyak 12. Kemudian formasi Sumedang 2022 ya, ini untuk Kabupaten Bandung sebanyak 363 ya. Kemudian Garut 857, Tasikmalaya 186, Indramayu 201, Purwakarta 238, Karawang ya 1.674, banyak sekali ini. Kemudian Bekasi 1.020, Kota Bandungnya 1.253,
Cimahi 553, Tasikmalaya 403, ya. Bogor 94, Sukabumi 116, dan Kota Cirebon 157. Jadi itu teman-teman ya, untuk formasi-formasi tiap daerah ya, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku, baik teman-temanku honorer, nakes maupun non-nakes. Semoga tahun ini bisa masuk semua. Amin. Oke, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.